Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Henry Hermawan, NIM D1A 021425. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana bentuk penghindaran pajak secara yuridis dan juga apa saja contoh dari penghindaran pajak secara yuridis dan kenapa penghindaran pajak itu tidak dianggap sebagai pelanggaran dalam undang-undang perpajakan. Dalam hal ini penghindaran pajak terjadi sebelum surat ketetapan pajak keluar. Dalam penghindaran pajak, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang, sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Di sini penghindaran pajak secara yuridis kerap kali menggunakan atau memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang perpajakan itu sendiri dengan maksud atau tujuan agar tidak kena pajak. Di sini contoh dari penghindaran pajak bisa kita lihat, misalnya contohnya itu di Indonesia untuk pegawai diberikan tunjangan beras, sedangkan menurut undang-undang yang berlaku hal ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Di sini cara penghindarannya itu dengan cara semisalnya perusahaan bekerja sama dengan yayasan dalam penyaluran tunjangan. Perusahaan memberi uang kepada yayasan dan yayasan menyalurkan tunjangan ini kepada pegawai dalam bentuk beras. Jadi pegawai tetap mendapatkan beras dan hal ini tidak dibebankan sebagai biaya sehingga pajaknya berkurang atau perusahaan itu mengeluarkan pajak hanya sedikit atau berkurang. Dan juga kenapa tidak dianggap melanggar undang-undang perpajakan? Di sini dalam pembuatan undang-undang perpajakan ada dua yang berkewenangan, yaitu pemerintah dan parlemen, di mana pemerintah dan parlemen memiliki masing-masing kepentingan, dan juga di sini parlemen memiliki kepentingan. Dalam hal ini parlemen mewakili masyarakat buruh atau pemilik modal, di mana pada kenyataannya sering kita lihat pemilik modal atau perusahaan-perusahaan yang besar ini melakukan kerjasama dengan wakil-wakil di parlemen sana agar sebisa mungkin pajak itu tidak naik atau sebisa mungkin untuk diturunkan. Jadi karena berbagai kepentingan yang ada dalam pembuatan undang-undang ini, jadi setelah dibuat undang-undang ini ada ketidakjelasan atau undang-undang yang dibuat ini mengambang. Jadi dalam penafsiran undang-undang ini bisa dilakukan penafsiran yang bermacam-macam karena adanya berbagai macam pihak. Semisal wajib pajak bisa menafsirkan undang-undang ini sesuai dengan kepentingannya sendiri, dan juga pemerintah bisa menafsirkan undang-undang ini sesuai dengan kepentingannya sendiri. Jadi bentuk undang-undang ini masih mengambang. Itulah yang membuat jika seorang wajib pajak melakukan penghindaran pajak tidak dianggap melanggar hukum atau undang-undang perpajakan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.